Oke Sobat Kana, jadi untuk klaster Maru tipe 69 ini memiliki lebar tanahnya itu 6 kali 14 meter. Jadi total ada 84 meter persegi nih teman-teman. Jadi itu sangat luas ya tentunya. Halo Sobat Kana, perkenalkan nama saya Aldo. Saya Vera. Kali ini kita lagi di Jepang bukan sih? Memang mirip sih, tapi sekarang kita lagi ada di Kanapak, Legok, Tangerang. Nah, dalam segmen kali ini kita ingin ngebahas tentang Kanapak nih, mulai dari materialnya sampai dengan fungsi-fungsinya. Betul banget, dan sekarang kita lagi ada di klaster Maru, klaster terdepan di Kanapak. Dan tipe yang akan kita cek ini nanti adalah tipe 6984. Mau tahu gimana? Yuk! Nah, perumahan Kanapak ini terbilang cukup lengkap banget nih fasilitasnya. Kalau dari depan kita masuk, ada main gate yang megah banget ya, Fer? Bener banget dong, di depannya lagi ada residential gate yang dijaga security 24 jam. Keamanannya udah pasti terjamin jadinya di Kanapak. Terus nanti kita masuk lagi ke dalam, langsung deh ketemu si klaster Maru ini. Klaster Maru ini merupakan klaster terakhir dan terdepan nih di Kanapak. Oh, pantesan. Posisinya deket banget ya sama support club yang ada di Kanapak. Jadi kalau mau olahraga tinggal cus, deket banget. Oke Sobat Kana, jadi untuk klaster Maru tipe 69 ini memiliki lebar tanahnya itu 6 kali 14 meter. Jadi total ada 84 meter persegi nih teman-teman. Jadi itu sangat luas ya tentunya. Nah, kita mulai bahas dari model atapnya dulu nih Sobat Kana. Di Kanapak ini sudah menggunakan model atap pelana dengan material genteng beton. Jadinya rumah di Kanapak itu bisa terasa lebih adem. Karena apa? Karena di genteng beton itu dapat menyerap panas secara maksimal. Untuk cat eksterior di Kanapak tipe 69 ini menggunakan cat weathercoat atau exterior water base yang pastinya akan lebih tahan terhadap cuaca panas maupun hujan. Oke, sekarang kita lihat fasad lantai 2-nya nih Sobat Kana. Di situ ada balkon menggunakan material kaca dan besi hollow sebagai railingnya. Di fasad lantai 2 ini terdapat juga nih permainan penebalan dan bentuk tali air yang membuat fasad menjadi semakin menarik. Jendela di Kanapak ini dibuat berukuran besar dengan ornamen kotak-kotak nih Sobat Kana, agar kesan Jepangnya lebih terasa. Nah, kalau Sobat Kana lihat, di bagian fasad ini juga terdapat topi-topian permanen seperti itu teman-teman. Fungsinya untuk mengurangi tampes air yang akan kena jendela maupun pintu. Sobat Kana, jadi sekarang kita sudah ada di carportnya nih. Untuk carportnya sendiri cukup luas ya, lebarnya itu 4 meter dan untuk panjangnya juga 4 meter. Oke, Sobat Kana, jadi untuk carportnya sendiri menggunakan keramik ukuran 30 x 30 ya. Jadi untuk penggunaan keramik sendiri ditempatkan di carport itu bisa bikin carport kita terlihat rapi. Selain itu dia sudah menggunakan warna grey, jadi itu membuat carport kita tidak mudah terlihat kotor teman-teman. Terus nih unik lagi di sini ada tali air nih teman-teman. Jadi bayangin kalau misalnya ada basah ya di carport, dia langsung ngalir ke bawah, terus langsung kebuang ke landscape atau ke taman teman-teman. Oke Sobat Kana, sekarang kita ada di taman depannya klaster Maru Kanapak ini. Ada meteran air dan juga, nah ini sangat berguna ya. Adanya sepiteng yang ada di depan seperti ini nih teman-teman. Nah, sekarang kita ada di bagian terasnya nih Sobat Kana. Di Kanapak ini ada teras berukuran 3 x 1 meter. Menggunakan keramik ukuran 50 x 50 cm. Jadi sudah bisa dilihat ya, jadi di depan bagian terasnya ini sudah mulai terasa nih kesan-kesan mewahnya di Kanapak ini. Nah, di bagian depan ini ada jendela berukuran besar seperti ini nih Sobat Kana, agar intensitas cahaya masuk secara maksimal nih ke dalam ruangan. Di sini juga kita bisa lihat nih, ornamen jendelanya tuh kotak-kotak, biar kesan Jepangnya semakin terasa. Kemudian kalau kita lihat, jendela ini sudah menggunakan bahan aluminium nih Sobat Kana, dengan seal warna grey seperti ini agar tidak cepat kotor di bagian sininya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pintunya. Oke, sekarang kita ada di bagian pintunya nih Sobat Kana. Di Kanapak ini ada pintu dengan engineering door seperti ini, jadi lebih tebal dan lebih kedap terhadap suara. Dan juga warna pintunya sudah dibikin inline dengan warna kusennya nih Sobat Kana. Jadi detail-detail seperti itu yang membuat rumah ini jadi lebih menarik. Kemudian di Kanapak ini sudah dilengkapi dengan smart door lock 3 akses. Yang pertama bisa dengan
pin, bisa dengan fingerprint, dan juga ada selongsong kunci di bawah sini. Nah, sekarang kita bahas bagian dalamnya yuk. Halo Fern. Jadi gimana nih mengenai interior di Kanapak ini? Bisa dijelasin nggak ke sobat Kana kita? Boleh banget. Jadi mau mulai dari mana dulu nih jelasinnya? Ya, jadi dari ruang tamunya dulu ya. Boleh, silakan. Nah, jadi kalau kita masuk ke ruangan ini nih, dari pintu masuk terus buka, nuansanya sangat Jepang banget ya. Nah, untuk panjangnya sendiri itu bisa dihitung dari pintu utama sini sampai ke ujung menuju pintu halaman belakang. Itu dia ada 5 meter. Sedangkan untuk lebarnya sendiri dari ujung sini ke ujung yang satunya lagi itu ada 3 meter. Gue mau bahas juga soal ceilingnya dulu nih. Jadi tadi pas masuk ke ruangan ini, kelihatan luas banget. Gak taunya salah satunya itu karena tinggi plafonnya. Dia itu ada sampai 3 meter. Dan juga di plafonnya sini ada lampu downlight inbow ya. Dan ini dia masih menggunakan bohlam. Nah, kalau masih menggunakan bohlam gini, kita kalau misalnya lampunya putus, tinggal puter terus pasang. Berbeda dengan yang umumnya juga dipakai sama beberapa perumahan ya, atau beberapa lokasi. Dia itu menggunakan downlight yang ada yang kotak gitu loh, kalau nggak yang bulat, jadi udah sama cangkangnya. Nah, itu ribetnya adalah kalau misalnya mau ganti lampu itu mesti copotin dari plafon terus pasang-pasang kabelnya gitu. Kalau ini kan tinggal puter aja, jadi ya siapapun bisa melakukannya ya gitu. Dan selain itu lebih murah juga loh kalau yang bohlam ini. Nah, oke, lanjut kita ke bagian jendela ya. Jadi untuk jendelanya ini aku suka banget. Dia tuh lebar dan tinggi. Nah, untuk tingginya sendiri dari ujung sampai ke ujung bawah loh. Jadi dia itu gabungan antara jendela mati dan jendela hidup nih Sobat Kana. Nggak pakai lampu lagi udah oke banget sih, ruangannya udah langsung terang gitu ya. Kita lanjut ke bagian interior. Sobat Kana, bagian yang kita tunggu nih. Jadi kita akan bahas mengenai interior di ruang tamu ini ya. Jadi untuk di rumah contoh dia menggunakan dindingnya ini lapisannya ada multiplex dengan lapisan HPL nih, motifnya kayu. Jadi nuansa Jepangnya terasa banget. Dan di sini dia ditambahkan dengan ambalan-ambalan, bisa buat menaruh pajangan. Dan juga mungkin ada pohon-pohon palsu di sini ya untuk memperindah. Selain itu dia juga ada LED strip di sini berwarna kuning. Jadi ada kesan hangat ya untuk di ruangan ini gitu. Selain itu beri kesan mewah juga untuk di ruangan ini. Nah, di bawahnya dia menggunakan sofa, di sini single sofa, dan di sini juga ada coffee table. Nah, tadi aku mention sedikit untuk lebarnya dia ada 3 meter, jadi untuk ini semua udah oke banget dan kesannya ada luas. Nah, untuk TV-nya sendiri bisa diletakkan di seberang sana. Nah, jadi untuk di seberangnya di sini ada TV LED yang nempel di dinding nih, Sobat Kana. Jadi ini bikin kesannya itu ruangannya jadi lebih rapi. Selain itu juga penghematan tempat lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, untuk lemarinya sendiri ini laknya lah ya, bisa dibilang dia itu menggantung ya, jadi ini bisa buat hemat tempat juga. Selain itu tetap luas nih, kita bisa menaruh barang yang cukup banyak di sini. Dan di sini tentunya masih menggunakan multiplex dengan lapis HPL. Jadi ini kesan hangatnya itu dari ujung sana ke ujung sini tetap terasa. Sobat Kana, jadi sekarang gue udah ada di ruang makannya. Nah, untuk ruang makan sendiri dia itu nyatu ya sama ruang tamu tadi. Jadi itu tanpa sekat dan kelihatannya jadi lebih luas. Nah, untuk di rumah contoh ini sebagai inspirasi aja nih. Untuk meja makannya sendiri dia bisa muat sampai 4 orang ya. Jadi ini sangat luas juga. Bahkan udah muat sama set-setnya ini, kelihatan oke. Nah, yang aku suka juga di sini dia dindingnya tetap dia pakaiin multiplex dengan lapis HPL ya. Jadi nggak ngebosenin nih tentunya. Terus di sini ada ambalan juga nih. Di atasnya di sini dia menggunakan lampu gantung seperti ini. Jadi kesan pas makan di sini itu lebih apa ya, intim mungkin ya. Dan juga ada kesan mewahnya juga dapet. Sobat Kana, jadi untuk ruang makannya sendiri ini cukup luas ya. Jadi bahkan bisa masuk kabinet sebesar ini. Nah, untuk lebar kabinet ini sendiri dia ada 40 cm. Bisa sebagai inspirasi teman-teman nanti ketika makan, nanti mungkin bisa diletakin piring-piring atau sendok, garpu, lap. Seperti itu bisa kita taruh sini. Oke, terus kita coba lihat ke bagian bawah ya, Sobat Kana. Nah, untuk bagian bawahnya sini dia menggunakan keramik berukuran 50 x 50 cm dengan warna putih. Nah, yang perlu aku mention juga ya, dia itu menggunakan plin. Di sini plin yang digunakan memiliki tinggi 10 cm nih Sobat Kana, dan ini menggunakan keramik ya.
Oke, selanjutnya kita ke ruang apa lagi ya? Nah, berhubung di sini ada kamar tidur nih, kamar tidur satu-satunya di lantai 1 nih Sobat Kana. Jadi yuk mari kita review. Sobat Kana, jadi sekarang gua ada di kamar satu-satunya yang ada di lantai 1 Kanapak Maru ini. Nah, jadi untuk kamarnya sendiri itu memiliki panjang 3 meter dan lebarnya itu 2,5 meter. Jadi pastinya cukup luas ya. Nah, untuk di rumah contoh sendiri di sini ada single bed. Dan juga kalau misalnya mungkin teman-teman nanti mau ganti pakai kasur yang ada dorongannya, itu juga masih muat banget ya, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, untuk di rumah contoh ini, dia di sini masih ada sisa kurang lebih sejengkal nih, teman-teman. Masih ada sisa, dan di sana di ujung tempat tidur juga tidak nempel ke tembok ya teman-teman. Jadi itu masih bisa ditempatin untuk beberapa perlengkapan lainnya, mungkin bisa ditambahin kabinet juga atau meja belajar gitu. Oke banget, jadi masih luas. Nah, yang paling aku suka ya teman-teman, jadi di sini ada jendela besar banget teman-teman. Nah, untuk jendelanya ini sangat oke kalau misalnya kita bangun tidur, terus habis itu kita buka kaca, buka jendela yang besar ini, anginnya masuk, wah seger banget ya pastinya ya. Terus bikin kayaknya mood tuh jadi bagus gitu buat memulai hari. Jadi Sobat Kana, keunikan yang ada di Kanapak ini adalah tinggi untuk saklarnya itu 105 cm. Jadi sangat ergonomis banget kalau kita mau hidupin atau matiin lampu. Misalnya nih, aku nggak usah lihat aja kayak gini atau kayak gini, itu dia langsung kepegang kan. Jadi itu udah cocok banget sama tinggi badan orang dewasa. Selain itu teman-teman, jadi dia ada stop kontak di sini, itu tingginya semua tuh 35 cm. Nah, bagusnya adalah kalau kita nyolok sesuatu, kabelnya tuh jadi nggak kemana-mana gitu loh. Jadi lebih rapi tentunya untuk ruangan kita. Oke, selanjutnya kita mungkin ke kamar mandi yang ada di lantai 1 juga. Ada Aldo nih. Ayo Dok, gimana? Oke, Fer. Nah, Sobat Kana, sekarang kita mau masuk ke kamar mandi di lantai 1-nya nih Sobat Kana. Cuman sebelum itu kita perlu bahas dulu nih mengenai posisi kamar mandi yang cukup unik. Karena dia letaknya ada di bawah tangga menuju ke lantai 2. Kenapa begitu? Biar mendapatkan ukuran kamar mandi yang cukup luas nih di dalam. Nah, kalau Sobat Kana perhatikan, di sini ada cukup space nih untuk Sobat Kana taruh tanaman ataupun Sobat Kana bisa taruh peralatan kamar mandi di depan kamar mandi seperti ini. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Ayo. Nah, sekarang kita ada di kamar mandi lantai 1-nya nih Sobat Kana. Kamar mandi ini berukuran 2,25 kali 1,75 meter nih Sobat Kana. Jadi kita mendapatkan ukuran kamar mandi yang cukup luas nih di sini. Di sini ada wastafel, ada kloset, dan juga ada shower seperti itu Sobat Kana. Nah, untuk Sobat Kana tahu, posisi wastafel selalu di depan pintu seperti ini. Kenapa? Karena intensitas penggunaan wastafel pasti lebih sering nih daripada yang lainnya. Nah, kamar mandi lantai 1 ini dibagi antara 2 bagian nih Sobat Kana. Kamar mandi basah dan juga kamar mandi kering. Ini dibagi oleh partisi kaca seperti ini biar air yang nyiprat dari kamar mandi basah tidak langsung mengenai di bagian kamar mandi keringnya. Nah, kalau Sobat Kana lihat di bagian sini juga ada boven nih teman-teman. Biar kamar mandi tidak gampang pengap karena ada sirkulasi udara masuk dari boven itu. Nah, kemudian kalau Sobat Kana lihat di bawahnya sudah menggunakan keramik ukuran 30 x 30 cm dengan tekstur kasar agar kamar mandi ini nggak gampang licin. Kemudian kalau Sobat Kana perhatikan di sini ada leveling nih Sobat Kana antara kamar mandi basah dan juga kamar mandi keringnya. Biar genangan air yang di kamar mandi basah tidak langsung masuk ke kamar mandi kering kita gitu. Nah, kalau Sobat Kana perhatikan, bagian dinding kamar mandi ini sudah full keramik seperti ini nih Sobat Kana. Jadi nggak perlu khawatir lagi dinding penuh bercak air, karena ketika dinding kita kena air tinggal kita lap aja nih Sobat Kana. Nah, sekarang kita mau ngebahas di halaman belakangnya. Yuk ikut kita. Nah, sekali ini kita mau ngebahas tentang halaman belakangnya nih Sobat Kana. Tapi sebelum itu kita mau ngebahas dulu nih pintu menuju ke halaman belakangnya sudah menggunakan engineering door yang sudah diberi warna abu-abu seperti ini inline dengan warna kusennya. Jadi detail-detail seperti ini cukup menarik nih Sobat Kana. Nah, sekarang kita ke halaman belakangnya, yuk.
Oke Sobat Kana, sekarang kita berada di halaman belakang Kanapak ini. Di sini ada teras berukuran 2,3 kali 1,2 meter nih Sobat Kana, menggunakan keramik ukuran 50 kali 50 cm. Jadi di teras ini masih terasa juga nih kesan mewahnya di Kanapak ini. Kemudian kalau Sobat Kana lihat, di sini ada kitchen set yang bisa menjadi inspirasi Sobat Kana semua. Karena dari developernya akan dikasih instalasi air bersih dan juga air kotor. Sebenarnya ini bagus, jadi Sobat Kana bisa berkreasi kitchen set apa yang Sobat Kana suka di sini langsung tanpa perlu bobok lagi nih instalasi air bersih dan air kotornya. Nah, di bagian teras ini juga ada jendela sliding seperti ini nih Sobat Kana. Jendela belakang ini juga bisa memaksimalkan cahaya masuk ke dalam ruangan nih dari sebelah sini. Nah, sekarang kita ada di halamannya Kanapak tipe 6984 nih Sobat Kana. Halaman belakang ini cukup luas banget nih, sekitar 6 kali 5,25 meter. Dari luas tersebut, Sobat Kana bisa banget nih jadikan ini sebagai ruang tumbuh nantinya. Atau Sobat Kana juga bisa jadikan nih satu kamar lagi, atau Sobat Kana bisa jadikan sebagai dapur dan sebagai tempat servis area di belakang sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tangganya nih Sobat Kana. Gimana? Udah kelar nih gue ngebahas bagian halamannya. Nah, sekarang lu mau ngebahas apa lagi nih buat Sobat Kana kita? Pastinya nanti kita akan membahas mengenai lantai 2. Tapi sebelum itu Sobat Kana, kita akan bahas mengenai tangganya dulu dong. Oke, kalau gitu gue tinggal dulu ya. Oke. Bye. Oke Sobat Kana, jadi untuk lebar di tangga menuju lantai 2 ini dia ada 90 cm. Nah ini cukup luas ya untuk kita kalau misalnya membawa perabot-perabot besar menuju ke atas. Nah selain itu kalau kita bahas mengenai tangga, kita bahas juga mengenai antret dan optret. Jadi antret adalah lebar dari anak tangganya nih Sobat Kana, dari ujung sini ke ujung sini. Untuk normalnya itu ada di angka 27 sampai 30 cm. Nah untuk di Kanapak sendiri antretnya itu ada 30 cm. Untuk optret sendiri adalah tinggi dari anak tangga, jadi dari ujung sini ke ujung sini. Untuk normalnya sendiri di angka 15 sampai 19 cm. Untuk di Kanapak ini ada di angka 18 cm, jadi sudah cukup ergonomis ya. Selain itu teman-teman, di sini kita bisa lihat tangganya itu menggunakan railing besi holo ya. Dan ini cukup rapat nih, jadi aman untuk anak-anak. Dan juga untuk gagangnya ini gagang kayu, jadi buat kita nge-handle-nya tuh enak. Kalau besi kan dingin ya, ini dia pakai kayu. Oke teman-teman, lanjut ke atas. Di sudut tangga ini ada kaca besar. Ini jendelanya jendela mati ya, jadi itu fungsinya untuk pencahayaan di tangga aja. Jadi ini besar banget teman-teman, dari sini sampai ke atas itu kayaknya nggak perlu lagi kita nyalain lampu nih di sebelah sini, karena udah cukup menghuni cahayanya ya. Oke, lanjut kita di lantai 2. Di lantai 2 ada kamar anak ya. Gimana Aldo kamar anaknya? Nah, ini dia nih. Sekarang kita masuk ke lantai 2 kamar anak nih. Di sini ukurannya juga cukup luas nih teman-teman. Ukurannya 3 kali 2,5 meter. Di sini juga ada jendela yang cukup besar. Gunanya apa? Biar bisa memaksimalkan cahaya masuk ke dalam kamar di lantai 2 ini teman-teman. Kita bisa lihat juga di sini juga menggunakan wallpaper yang bergaya Jepang-Jepangan gitu teman-teman. Jadi menimbulkan kesan Jepang yang lebih terasa lagi. Oke, sekarang kita coba membahas tentang kamar mandi lantai 2 teman-teman. Nah, sekarang kita ada di kamar mandi lantai 2 nya teman-teman. Di sini cukup luas juga, sekitar 1,7 kali 2,25 meter. Kalau teman-teman lihat di sini juga sudah dapat wastafel, toilet duduk, dan ada shower roomnya. Kamar mandi ini juga dibagi 2 sekat, yaitu kamar mandi basah dan kamar mandi kering, dibagi oleh partisi kaca seperti ini biar ketika kita mandi tidak langsung nyiprat ke kamar mandi keringnya. Kemudian di sini ada satu lagi yang menarik teman-teman. Di sini ada pintu yang langsung menuju ke kamar utamanya. Coba kita lihat ke dalam yuk. Wah, ada si Vera sebenarnya. Jadi gimana nih saya kamar utamanya, mau coba dibahas apa gimana? Boleh. Jadi ini master bedroomnya gua akuin top marko top sih dok. Jadi nih ya, dari segi luasnya sendiri nih, dari sana ke sini tuh ada sekitar 3 meter lebih ya teman-teman ya, 3 meter lebih, dan dari sini ke sana itu 4 meter lebih. Teman-teman, aduh kapan lagi sih dapat kamar tidur 4 meter, ya nggak sih, untuk master bedroomnya. Nah teman-teman,
Di sini bisa lihat juga. Jadi itu desainnya dari pintu di sini nanti akan kosong seperti ini teman-teman. Jadi dia itu akan menjorok ke dalam. Nah teman-teman kalau dapat kamar seperti ini bisa diakalin dengan cara membuat lemari invisible seperti ini. Jadi walaupun ini lemari dapatnya besar banget, tapi dia itu tidak makan tempat teman-teman. Kita coba buka ya lemarinya ya. Tuh, dia isinya besar banget, banyak. Dan juga ini didesain sampai atas ya teman-teman. Jadi itu selain untuk dari segi dianya itu jadi kelihatan mewah, kamarnya juga banyak bisa diisi gitu. Dan ini kayu-kayuan ya tentunya ya, biar ada desain Jepangnya gitu. Terus teman-teman bisa juga kita itu ini sebagai buat inspirasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau punya kaca, apalah arti kamar tanpa kaca cermin ya gak sih, apalagi untuk seorang wanita ya. Jadi kalau misalnya kita ada kaca, kita butuh kaca besar di sini, bisa dengan cara seperti ini. Jadi tuh dia ditempel di tembok supaya tidak makan tempat, satu. Yang kedua itu bisa luas. Jadi kita kalau misalnya mau ngaca bisa dari atas sampai bawah. Aku juga suka sama desain dari meja riasnya nih teman-teman. Jadi itu invisible juga ya. Jadi masuk ke dalam tetap rapih dan juga tidak makan tempat. Tapi dapatnya segede ini teman-teman meja riasnya. Terus teman-teman ini dari segi jendelanya ya. Jendelanya di sini dia itu dari sana ke sini tuh cukup lebar ya teman-teman ya. Jadi cahaya yang masuk tuh tentunya pasti akan banyak untuk di kamar ini. Dan di sini ada jendela hidup juga teman-teman, bisa dibuka. Jadi kita kalau misalnya mau mengganti udara, itu tinggal dibuka aja deh di sini. Terus teman-teman, selain ini semua, aku mau kasih tauin rahasia juga nih. Oke, kita ke sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk balkonnya sendiri ukurannya 1 kali 1,7 meter. Ini udah cukup oke banget sih ini untuk bisa santai-santai di sini nih ya. Terus yang aku suka lagi, dia itu di kanan kirinya tembok. Jadi nggak kelihatan sama tetangga, lebih private juga buat ngobrol. Lalu ini untuk railingnya dia itu menggunakan besi holo dengan di sini ada kaca ya. Nah untuk penggunaan kaca sendiri nih oke banget nih. Selain itu di sini dia menggunakan keramik ukuran 50 kali 50 cm teman-teman. Keramik ukuran ini dia itu bisa membuat balkon ini menjadi kesannya lebih lega dan juga lebih mewah. Ditambah di sini ada bovon ya teman-teman ya. Nah, bovon ini dia terhubung langsung dengan kamar mandi lantai 2 tadi. Jadi di sini bovonnya bisa dibuka dan ditutup. Jadi kalau misalnya lagi mandi mungkin mau ditutup. Kalau misalnya berasa kamar mandinya udah mulai pengap, bisa dibuka. Lalu untuk sirkulasi udara di kamar mandi sih gitu. Keren banget sih ini jujur. Jadi gimana Fer menurut lo Kanapak ini? Gue jujur tertarik sih sama rumah-rumah ala Jepang kayak gini dok. Terus ditambah dengan segampreng material yang oke, juga dia itu didesain fungsional, ergonomis, dan juga efisiensi ruangan banget ya. Tapi kayaknya rumah ini bakal mahal nih jatuhnya nih. Tapi nggak juga sih. Oh ya? Karena di Kanapak ini harganya start from 600 jutaan aja dengan cicilan 4 jutaan. Kalau cluster Maru yang tipe 6984 yang kita lagi review ini, itu start from 900 jutaan aja dengan cicilan 7 jutaan. Apalagi di Kanapak ini lagi ada promo nih, promo free BRKPR dan promo free DP. Jadi meringankan banget nih untuk pembayarannya. Bentar, jadi rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur ini nggak nyampe 1 M? Iya bener. Oke. Terus dari segi lokasi sama akses gimana? Nah, tadi inget nggak kita dari BSD ke sini sekitar 15 menitan aja. Jadi Kanapak ini lokasinya strategis banget nih Fer. Ada di Legok Tangerang. Kalau kata orang ini tuh berada di segitiga emas karena nempel sama Karawaci, Gading Serpong, dan juga BSD nih Fer. Apalagi Kanapak ini dekat sama stasiunnya, cuma 10 menitan aja ke stasiun Parung Panjang. Jadi aksesnya bisa lebih mudah, apalagi nanti akan ada akses pintu tol yang tidak jauh dari Kanapak ini. Pintu tol apa tuh? Jangan-jangan Serbaraja nih? Iya bener banget, yang lagi hit. Tol Serbaraja. Ditambah ada sport club juga. Tadi gue ngintip lah ya, sport clubnya itu ada kolam renang, ada lapangan tenis, lapangan basket 3-on-3. Artinya ya itu sangat menunjang kebutuhan milenial seperti saya ini ya. Iya sih, gue juga susah move on banget sih. Apalagi di sini tuh ruangannya Jepang banget. Asri sih ya tadi gue lihat sih ya. Jadi kalau misalnya gue mumet gitu kayaknya
tinggal muter-muter aja udah refresh lagi. Ya. Nah, udah tertarik kan lo dengan undian ikan napak ini? Ya udah, langsung aja hubungi sales marketingnya. Nah, buat teman-teman yang juga tertarik dengan undian ikan napak ini, bisa klik link di kolom deskripsi nih untuk mendapatkan info dan harga detail mengenai perumahan ikan napak ini. Yoi teman-teman. Oke, kalau gitu sekian dulu video review kita mengenai ikan napak Maru tipe 69 ini. Jangan lupa untuk menantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau gitu jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel video kita. See you! Bye!